Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balap Mania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Sebelumnya admin ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada sobat-sobat Balap Mania yang sudah mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sobat Balap Mania bisa mendukung channel ini untuk dapat terus berkembang dengan cara tidak skip iklan di video ini ya sob. Apabila membicarakan tentang olahraga balap motor di Indonesia, admin berani mengatakan bahwa olahraga balap motor ini mempunyai antusias terbesar kedua setelah sepak bola di Indonesia sob. Sehingga apabila ada pembalap-pembalap Indonesia yang mengikuti kejuaraan balap internasional, sudah tentu pasti banyak sekali sobat-sobat balap mania yang menaruh harapan kepada pembalap-pembalap Indonesia tersebut sob. Dari waktu ke waktu sudah banyak pembalap Indonesia yang berjuang di kejuaraan balap internasional. Bahkan sudah ada pembalap Indonesia yang berjuang di kejuaraan balap dunia. Namun sampai saat ini, tentu saja seperti yang sobat balap mania ketahui, belum banyak pembalap Indonesia yang bisa memberikan prestasi yang cukup baik di kancah internasional maupun kancah dunia ya sob. Tetapi bukan berarti pembalap-pembalap Indonesia tersebut tidak berprestasi ya sob. Sudah banyak perjuangan yang mereka lakukan. Dan tentu saja kita membutuhkan jam terbang dan proses yang cukup panjang. Apalagi bila pembalap kita menghadapi lawan-lawan dari pembalap negara lain yang memiliki cukup banyak pengalaman di level internasional maupun level dunia sob. Nah sob, di tahun 2023 ini sobat-sobat balap mania dan juga tentu saja admin sudah bisa tersenyum lebar sob. Karena muncul sesosok pembalap yang memiliki talenta yang luar biasa dan juga umurnya sangat muda ya sob. Siapa lagi? Pasti sobat balap mania sudah tahu. Yap, dia adalah Veda Ega Pratama. Kemunculan Veda Ega Pratama yang mengikuti kejuaraan Asia Talent Cup di tahun 2023 ini sob membuat fenomenal. Penampilan Veda yang impresif di kejuaraan Asia Talent Cup pada tahun 2023 ini sob membuat admin dan juga tentu saja sobat balap mania ya berdecak kagum. Dari segi skill balapnya, mental juaranya, sampai mental tarungnya itu sangat luar biasa ya sob dalam balapan. Dan pada akhirnya dengan penampilan yang impresif dari Veda Ega Pratama selama di kejuaraan Asia Talent Cup pada tahun 2023 ini sob, akhirnya Veda Ega Pratama berhasil mencatatkan sejarah sebagai pembalap Indonesia pertama yang menjadi juara keseluruhan di Asia Talent Cup. Dan hebatnya lagi, Veda melakukan itu di sisa 2 balapan terakhir. Jadi maksudnya masih tersisa 1 balapan lagi ya sob untuk Asia Talent Cup tahun 2023. Serta Veda Ega juga mencatat rekor sebagai peraih poin terbanyak setelah sebelumnya diraih oleh Ayumu Sasaki. Yap, benar sekali sob. Setelah sebelumnya diraih oleh Ayumu Sasaki yang sekarang berada di kejuaraan dunia yaitu di Moto3, sekarang di Asia Talent Cup, Veda Ega mencatatkan rekor sebagai peraih poin terbanyak. Di usianya yang baru 14 tahun pada tahun 2023 ini sob, Veda Ega sudah berhasil menjadi juara keseluruhan Asia Talent Cup. Tentu saja, banyak sekali prospek kedepannya untuk Veda Ega Pratama ya. Sudah bisa dipastikan, Veda Ega ini akan diorbitkan untuk mengikuti kejuaraan balap di Eropa. Setelah sebelumnya menguasai kejuaraan balap di Asia, tentu saja Veda Ega membutuhkan jam terbang di kejuaraan balap Eropa. Sebelum nantinya, apabila Veda Ega berprestasi di kejuaraan balap Eropa, tentu saja ia akan diorbitkan di kejuaraan balap dunia. Apalagi seperti yang kita ketahui, di kejuaraan balap dunia sudah ada tim balap Asia yang siap membawa pembalap-pembalap Asia yang memiliki prestasi untuk berlaga di kejuaraan balap dunia. Ya, itu adalah Honda Team Asia. Yang pada tahun 2023 ini di kategori Moto3 diisi oleh Taiyo Furusato dan juga pembalap Indonesia Mario Suryo Aji. Serta di kelas Moto2 ada pembalap Jepang Ai Ogura dan juga pembalap Thailand Somkiat Chantra. Prestasi Honda Team Asia di kejuaraan balap dunia tidak main-main ya sob. Seperti halnya di kelas Moto2, di mana ada Ai Ogura dan juga Somkiat Chantra. Mereka selalu bertarung di barisan depan. Dan juga di kelas Moto3, seperti yang sobat balap mania ketahui pada saat seri balapan MotoGP sebelumnya di kelas Moto3, yaitu di Chang International Buriram, pembalap Moto3 dari Honda Team Asia yaitu Taiyo Furusato berhasil berada di podium kedua. Sementara pembalap Indonesia Mario Suryo Aji masih harus berjuang ya sob untuk bertarung di barisan terdepan.
Oke sob, sekarang mari kita bahas bagaimana jalannya balapan di Asia Talent Cup ronde kelima yang diselenggarakan di sirkuit Sepang, Malaysia. Di mana pada balapan ini menjadi balapan penentu Veda Ega Pratama meraih kejuaraan keseluruhan di Asia Talent Cup pada tahun 2023 ini sob. Pada race ke-1, balapan dilaksanakan di dalam cuaca yang kurang mendukung ya sob. Yap, dimana pada saat race ke-1 itu cuacanya turun hujan deras sehingga banyak sekali genangan air di atas trek ya sob. Pada saat mau mulai start sob, ini kayaknya bukan Veda yang deg-degan ya, tapi admin sob yang deg-degan. Nggak tahu ya kalau sobat-sobat balapannya. Tentu saja ya sob, ini karena treknya yang cukup basah dan juga Veda Ega sedang berjuang memperebutkan juara keseluruhan Asia Talent Cup tahun 2023. Pada lap ke-1 balapan berjalan cukup baik sob, dimana Veda Ega berhasil berada di rombongan terdepan. Namun sayangnya sob, Dewi Fortuna tidak berpihak kepada Veda Ega dan juga sobat-sobat balapannya pada race ke-1 ini, dimana pada lap kedua Veda Ega harus kehilangan grip ban depannya, padahal saat itu Veda sudah berada di posisi terdepan ya sob, sehingga pada saat itu Veda harus terjatuh dan tidak bisa melanjutkan balapan. Yang pada akhirnya balapan itu dimenangkan oleh pembalap Jepang dan juga menjadi rival abadinya Veda Ega di kejuaraan Asia Talent Cup, yaitu Amon Odaki sob. Sehingga dengan hasil race 1 tersebut merubah poin pada perebutan juara keseluruhan Asia Talent Cup, yang mana pada posisi ke-1 masih tetap diisi oleh Veda Ega Pratama, namun di posisi kedua diisi oleh Amon Odaki dan sekarang di posisi ketiga diisi oleh Jack Repat Poitisan. Pasti dengan hasil race 1 tersebut banyak sekali sobat-sobat balapmania yang kecewa ya sob. Tetapi bagaimana lagi, ya itulah namanya balapan, kadang kita beruntung kadang kita tidak beruntung sob. Karena itu, faktor keberuntungan menjadi salah satu faktor penting di dalam balapan ya sob, selain skill yang dimiliki oleh masing-masing pembalap. Karena kalau membicarakan skill Veda Ega Pratama tidak usah diragukan lagi ya sob. Di Asia Talent Cup ini seakan-akan ia bisa mendominasinya sob. Kemudian lanjut kita bahas bagaimana jalannya balapan di race kedua ya sob. Nah, di balapan race kedua inilah menjadi penentu bagaimana Veda Ega bisa menjadi juara keseluruhan Asia Talent Cup tahun 2023. Kali ini di race kedua balapannya dilaksanakan dengan cuaca yang cukup mendukung ya sob. Cuacanya cukup cerah dan juga treknya kering, sehingga pembalap bisa mengeluarkan skill maksimalnya. Pada awal-awal berjalannya balapan di race kedua ini sangat menarik sob, dan juga bikin sobat-sobat balapmania dan juga admin tentunya deg-degan ya sob, karena Veda Ega diberikan tekanan yang cukup maksimal oleh pembalap Jepang. Hampir kalau admin bilang itu Veda dikeroyok oleh pembalap Jepang ya sob. Veda sendiri melawan 5 orang pembalap Jepang sob. Bahkan dengan tekanan-tekanan dari pembalap Jepang tersebut sob, Veda Ega sempat terlempar dari posisi 5 besar. Waktu itu Veda berada di posisi ke-6. Namun dengan kesabaran dan perhitungan yang cukup matang, akhirnya pelan-pelan Veda Ega merangsek ke posisi terdepan, yang pada akhirnya Veda Ega berhasil meninggalkan pembalap-pembalap Jepang ini sob. Dan lebih hebatnya lagi sob, di race kedua ini bisa admin katakan Veda Ega balapannya dengan cukup nekat. Padahal pada saat itu dia memperebutkan juara keseluruhan Asia Talent Cup ya. Tapi hampir sepanjang balapan Veda Ega tidak menggunakan rem belakang. Jadi pantas saja ya sob kalau komentator dari Asia Talent Cup ini mengatakan Veda Ega ini demon of the braking. Jadi cara pengereman Veda Ega ini sangat monster sob. Dia bisa melakukan late braking, pantas saja karena dia tidak menggunakan rem belakang. Coba saja ya sobat balapmania, lihat sendiri. Saat memasuki tikungan ke kanan, Veda Ega akan menurunkan kakinya untuk menjaga keseimbangan. Sedangkan apabila memasuki tikungan ke kiri, Veda Ega akan mengangkat sedikit kakinya dari footpack atau footstepnya ya, sehingga kakinya tidak menginjak rem belakang sob. Pada awalnya admin pikir ini hanya style dari Veda Ega Pratama ya sob. Tetapi rupanya kalau dicermati lagi, ini adalah tindakan yang disengaja oleh Veda Ega Pratama supaya dia tidak menginjak rem belakang sob. Tetapi hal ini juga tidak bisa dilakukan apabila pembalapnya tidak memiliki mental yang cukup bagus ya sob. Titik pengereman ini menjadi poin penting di dalam balapan ya sob. Jadi pantas saja kalau setiap balapan Veda Ega bisa meninggalkan jauh lawan-lawannya. Sampai di sini masuk akal kan sob, bagaimana skill dan mental juara Veda Ega Pratama mengantarkannya menjadi juara keseluruhan Asia Talent Cup di tahun 2023 ini.
Oke sob, sekian dulu video kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk sobat-sobat balap mania. Apabila ada salah-salah kata, admin mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.